everyone, welcome to the Cozy Library. Hari ini balik lagi dengan book review. Aku mau review satu novel yang baru terbit, novel debut tapi bagus banget. Dan ini jadi rekomendasi buat kamu yang suka novel-novel YA, romance, heartwarming. Ini bener-bener novel yang cocok buat kamu. Novelnya apa sih? Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe di bawah sana dan klik lonceng notifikasinya biar kamu dapat notifikasi tiap aku update hari Jumat dan Minggu. Jangan lupa like this video if you like it and check my other social media here. Okay, thank you for subscribing and let's go! Jadi kemarin tuh ada seseorang yang ngontak aku di email. Terus emailnya itu email terlucu yang aku terima selama ini tentang kerjasama. Kalau biasanya email kerjasama tuh resmi, yang ini tuh lebih ke kocak gitu emailnya. Dan itu bener-bener email yang joyful. Nah, namanya adalah Kai Alien, penulisnya dari Teori Tawa dan Cara-Cara Melucu Lainnya. Jadi ini dari judul aja udah lucu gitu ya. Ini kalau kamu nggak tahu kalau ini novel, kamu bakal ngira ini buku non-fiksi tentang gimana caranya ngelawak gitu. Tapi ternyata ini Teori Tawa dan Cara-Cara Melucu Lainnya dalam sebuah novel fiksi. Jadi pertama, tentang apa sih novelnya? Teori Tawa dan Cara-Cara Melucu Lainnya ini bercerita tentang seorang anak bernama Kumala. Kumala ini adalah bagian dari keluarga komika, sebuah keluarga pelawak yang sangat terkenal. Jadi dari papanya, mamahnya, sama adik-adiknya tuh semuanya tuh naturally tuh udah lucu gitu. Sementara si Kumala ini merasa dia nggak fit in karena nggak lucu. Jadi nama keluarganya tuh kayak jadi beban buat dia, karena kalau nama keluarganya komika maka dia harus ikutan lucu. Nah, suatu hari Kumala diminta papanya, nggak diminta juga sih, disuruh papanya untuk tampil jadi opening di acara baru keluarga mereka di TV. Namanya adalah Ketawa Ketiwi. Dan di situ ya pastinya Kumala harus lucu karena itu debutnya Kumala. Nah, di satu sisi lain ada seorang cowok namanya adalah Bo. Bo ini dia berasal dari keluarga yang beda jauh banget dengan Kumala, dan karena satu dan lain hal dia ini nggak bisa ketawa lepas. Dan waktu mereka ketemu, Kumala jadi penasaran kenapa si Bo ini nggak bisa ketawa, dan jadi Kumala nyobain buat membuat Bo ketawa. Novel ini seperti novel-novel pada umumnya sih ya, tebelnya tebel banget enggak, tipis juga enggak gitu. Ini 284 halaman. Dan yang paling aku suka dari novel ini adalah dia ini beneran nano-nano gitu loh, kayak manis asin. Kayak apa ya, di bab-babnya Kumala kocak banget, kayak bener-bener aura kocak dan manisnya tuh keluar. Sementara di bab-babnya Bo, kelamnya tuh bener-bener kelam banget. Jadi kayak waktu kamu udah diajak melintasin bab Kumala, terus dapet babnya Bo, ceria lagi deh sama babnya Kumala gitu terus. Jadi aku ngerasa buku ini punya, kalau jadi resep tuh adonannya tuh seimbang gitu antara asin dan manisnya. Terus yang bikin aku kaget, walaupun ini novel debut, tapi ternyata aku suka banget sama novel ini, kayak nggak kurang suatu apapun gitu loh. Bener-bener dari awal sampai akhir konfliknya tuh dibawa nggak terlalu cepet dan nggak terlalu lambat. Bahkan di akhir penyelesaiannya pun oke gitu. Jadi aku ngerasa novel ini tuh bener-bener digarap dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Nah, uniknya lagi di novel ini kamu akan lihat berbagai penampilan komedi, stand up komedi dari Kumala dan pelawak-pelawak lainnya. Jadi karena Kumala ini lagi belajar buat ngelawak, akhirnya banyak trik-trik buat melawak gitu yang Kumala research. Dan juga kayak baru kali ini loh aku nemuin tokoh utama yang keluarganya tuh keluarga pelawak gitu. Jadi ini jadi point of view baru yang menarik banget. Nah, di sisi keluarganya Bo juga, Bo ini dia punya suatu trauma. Jadi dia ini depresi, tapi karena dia hidup di bawah garis kemiskinan, akhirnya dia nggak bisa mencari treatment ke psikolog gitu. Jadi keluarga mereka berdua ini bener-bener berkebahagiaan banget. Keluarga Kumala yang berkecukupan, keluarga Bo yang berkekurangan. Terus kondisi keluarga Kumala tuh baik walaupun dia keberatan. Keluarganya tuh seakan nggak menerima dia apa adanya. Di lain sisi keluarganya Bo, aku bener-bener kayak pingin peluk keluarganya Bo gitu, karena Bo ini hidup dia jadi penyokong keluarganya. Mamanya udah meninggal karena suicide, papanya lagi stroke, terus papanya dan kakaknya ini bener-bener orang yang pemarah banget. Dan kondisinya Bo tuh bener-bener sulit sampai dia merasa depresi sendiri gitu. Tapi dia tuh nggak bisa ceritain ke siapa-siapa karena
orang lain akan selalu ngejudge. Jadi di sini diangkat juga isu kesehatan mental, dimana orang lain tuh seringkali ngejudge kalau ada orang yang punya masalah mental. Dan di waktu itulah dia menemukan Kumala. Dari sisi Kumala juga aku merasa bisa bersimpati sama dia yang gak diterima sebagai dia apa adanya di keluarganya. Kalau dia ngungkapin siapa nama lengkapnya dia ke orang, yang dinilai itu bukan dianya sendiri tapi adalah keluarganya gitu. Jadi dia merasa kehilangan jati diri di dalam keluarganya sendiri. Tapi di keluarganya Kumala sendiri juga aku suka banget sama adik-adiknya, yaitu Kiki dan Kakak. Memang nama-namanya itu kocak banget, namanya juga keluarga komika. Kiki dan Kakak ini, si Kakak ini YouTuber, si Kiki ini pelawak gitu. Adik-adiknya, dan Kiki dan Kakak ini jadi temennya Kumala di saat orang tuanya itu nggak mengerti dia. Aku suka banget interaksi antara Kiki, Kakak, dan Kumala ini. Dan si Kiki dan Kakak ini bisa jadi temen yang baik waktu Kumala lagi membutuhkan gitu. Terus ada scene-scene dia ke cafe, stand up comedy. Ada tokoh-tokoh yang menyenangkan. Jadi side karakternya tuh, aku rasa di sini tuh side karakternya menyenangkan. Dan banyak side characters dengan profesi yang seru-seru. Jadi aku rasa dari novel ini tuh kita bisa lihat nggak selalu orang yang ada di posisi yang menurut kita enak tuh kehidupannya enak. Dan nggak selamanya ketika kamu merasa sendirian, kamu sendirian. Waktu kamu mencari temen, cari bantuan, ternyata tuh ada orang-orang yang bisa ada di sana untuk kamu. Dan di akhir juga ada pesan dari penulisnya, yaitu Kai. Aku sempet ngobrol juga sama Kai, dan Kai cerita kalau apa yang dialami Bo, ada beberapa dari pengalaman dia sendiri. Dan stand up comedy tuh save his life. Jadi aku bener-bener seneng banget kalau bisa menemukan sesuatu yang gak biasa ala stand up comedy dimasukin ke dalam alur sebuah novel yang serius tentang kesehatan mental. Jadi sebenarnya novel ini topiknya serius banget, tapi dibawakannya tuh dengan cara yang lucu, dengan stand up comedy, dengan lawak dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu seneng sama yang namanya stand up comedy, kamu harus coba baca novel ini. Atau kamu yang seneng novel-novel yang bikin kamu ketawa, harus baca deh novel ini karena bener-bener kocaknya tuh emang kocak gitu. I appreciate si Kai. Waktu pertama kali aku baca emailnya Kai ke aku, kepribadian dia sendiri tuh udah menggambarkan isi buku ini gitu. Jadi penulisnya kocak, bukunya juga kocak. Thank you banget Kai udah ngasih aku kesempatan buat baca buku ini. I really like the book and congratulations for the book. Aku harap kalian juga coba baca buku ini karena ini bener-bener buku YA Indonesia yang worth it banget buat dibaca. Aku akan kasih linknya di bawah sana. So kalau kamu mau beli, check it out. Okay everyone, I think that's it my review for this book. Semoga kamu suka dan kamu baca ya. Thank you everyone for watching. Happy reading and bye-bye.